menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Pontianak, selamat bergabung bersama saya Ronald Andretti selaku moderator Anda dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Sebelum memulai acara hari ini, perkenankan kami menceritakan sedikit latar belakang kenapa diadakan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai angka 73,3%. Nah, berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama di dalam masa pemerintahan yang kedua ini. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Nah, sesuai dengan arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Cyberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Di mana telah dirumuskan ada 4 kerangka kurikulum, yaitu digital skills, digital safety, digital ethics, dan digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital nasional di 34 provinsi, 514 kabupaten atau kota yang melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Luar biasa ya, tanpa cue card loh saya bacanya. Dan juga tentunya sebagai peserta ada beberapa tata tertib yang harus diikuti selama acara berlangsung. Yang pertama adalah diimbau untuk tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dimanapun Anda berada, jadi jangan lengah ya. Dan kemudian juga selama acara berlangsung, mohon untuk mic tetap dimatikan namun kamera wajib untuk terus dinyalakan. Dan juga peserta tidak diperkenankan mencoret-coret layar dan tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber berbicara. Dan juga masing-masing peserta wajib mengerjakan pre-test dan juga post-test, di mana nanti peserta baru mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang dikirimkan di kolom chat di akhir acara. Jadi jangan pergi sampai acara ini benar-benar hilang ya. Dan kemudian juga aplikasi Cyberkreasi dapat Anda download di App Store dan juga di Google Play. Dan untuk hari ini sudah kami siapkan ada giveaway total 1 juta rupiah. Bisa untuk pertanyaan terbaik yang Anda kirim untuk kita ajukan ke narasumber di sesi Q&A, ataupun untuk Anda yang screen capture kegiatan kita dan Anda posting di Instagram sesuai dengan format yang nanti Anda bisa pantau di kolom chat. Dan tentunya untuk bersemangat hari ini, untuk mengawali acara bersama-sama akan kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, diikuti dengan kita simak bersama video arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Dan selanjutnya akan kita simak keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC. Diikuti juga dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh Wali Kota Pontianak Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Nasional Literasi Digital bertujuan agar masyarakat Indonesia makin cakap dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta bijak dalam memilah dan menyebarkan informasi di era digital. Saya, Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak, mengajak kita semua bersama sukseskan kegiatan Nasional Literasi Digital sebagai upaya pemerintah
melakukan transformasi pemanfaatan digitalisasi teknologi, informasi, dan komunikasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mari masyarakat Pontianak bijak dalam memanfaatkan dunia digital, memenuhi dunia digital dengan konten-konten kreatif dan positif, yang edukatif dan inspiratif bagi masyarakat luas. Mengembangkan digital informasi dan komunikasi menjadi bagian dari cita-cita menuju Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf. Dan tentunya sebelum kita memulai acara, bersama-sama kita akan berdoa bersama demi kelancaran acara kita hari ini, dan tentunya kita juga turut mendoakan untuk Indonesia yang kita cintai, semoga segera pulih kembali di tengah pandemi, di tengah masa sulit yang mewabah saat ini. Dan tentunya berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing, berdoa kami persilahkan. Amin, terima kasih. Semoga semua doa terbaik kita segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kali ini kita akan segera memulai literasi digital kita dengan topik besar kita adalah Kami Muda-Mudi Indonesia Duta Literasi. Dan untuk itu kita akan bertemu dengan narasumber kita yang pertama. Ini adalah narasumber pertama dari 4 narasumber lainnya yang semua adalah laki-laki hebat Indonesia. Dan kali ini kita akan bertemu dengan seorang content creator, ada Kak Reza Nangin. Selamat pagi Kak Reza. Selamat pagi Karona, selamat pagi juga teman-teman Kota Pontianak dan teman-teman para narasumber, ada Pak Edi, Pak Suwandi, dan juga Pak Oka. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semuanya pokoknya. Dan pagi hari ini kita bertemu dengan Kak Reza ini sebagai seorang content creator yang tentunya semoga menginspirasi nih teman-teman yang ada di Pontianak untuk menjadi content creator juga. Nah, tapi yang perlu dipertanyakan sebelumnya adalah bagaimana nih seorang Reza Nangin ketika menjadi seorang content creator menghadapi dunia online yang ternyata kalau misalnya untuk orang-orang awam mungkin untuk seperti kami-kami gini kan, begitu masuk masa pandemi baru mengenal namanya dunia online dan semuanya serba online, tiba-tiba mengalami culture shock gitu kan. Kemudian ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak pernah kita temuin, kita kaget. Sedangkan Kak Reza mungkin sudah punya pengalaman dari konten kan udah dari tahun-tahun 2000-an, 2012, 2014 gitu ya. Ini mungkin bisa ngasih transisi perubahan-perubahan apa nih ketika dulu mungkin dunia online tuh kayaknya yang komen-komen masih begini, sekarang tiba-tiba yang komen tambah banyak atau engagement tambah banyak, atau perubahan apa nih yang dirasain sama Kak Reza nih? Ya sebenarnya jangankan teman-teman gitu, saya aja yang udah udah lumayan lah dari 2012 aktif di sosial media dan memang bekerja untuk mencari uang istilahnya dari sosial media, dari YouTube aja. Ngelihat zaman sekarang netizen itu cukup mencengangkan ya. Komen-komennya itu membuat kita geleng-geleng. Bukan cuman kita aja gitu, mungkin bahkan kalau misalnya kita lihat pun juga yang komen-komen ternyata kok anak-anak kecil gitu, maksudnya anak-anak yang masih muda-muda, yang kalau misalnya dilihat pun juga kok kayaknya postingannya tuh postingan gaming lah, postingan apa lah gitu. Jadi itu pun juga membuat kita kayak wah ini Mas, sebenarnya generasinya kan udah mulai pindah nih. Mereka adalah sebenarnya generasi yang ready sebenarnya dengan teknologi zaman sekarang. Kalau misalnya kita gitu ya, kita kan di generasi transisi kan. Di generasi transisi ini kan kita ketemu sama yang zaman dulu sosial media nggak begitu eksis gitu ya. Palingan kita punya Friendster aja zaman dulu kayaknya udah canggih banget gitu. Udah keren banget gitu kalau misalnya udah punya Friendster. Terus udah ada yang testimoni gitu ya di Friendster kita, di halaman Friendster kita kayaknya kayak wah kita eksis nih, kita gaul istilahnya gitu. Nah cuman sekarang gitu ya ngelihat sosial media begitu banyak, terus abis itu teknologi kok kayaknya percepatannya itu cepet banget gitu zaman sekarang. Justru malah kita bisa ngelihat orang-orang yang berkecimpung di sosial media ini kok seakan seperti tidak punya etikanya gitu. Jadi pas kita ngelihat sebenarnya bagus nggak sih? Pertanyaan kan berarti kan teknologi ini ada zaman sekarang sebenarnya bagus nggak sih untuk generasi kita atau tidak gitu. Nah
ini pun juga yang kita kita sebagai konten-konten kreator pun juga lagi hadapi gitu, bahwa bahwa ternyata, banyak yang masih belum mengerti bahwa bersosial media itu nggak ada bedanya sebenarnya dengan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Bersosialisasi di dunia maya itu sama dengan bersosialisasi dengan dunia nyata gitu. Jangan kita berpikir, kita ada di akun yang digembok gitu ya, terus habis itu orang nggak bisa tahu kita, ternyata tidak. Orang bisa tahu kita kalau misalnya dicari pun juga rumah kita di mana, orang tua siapa, terus habis itu kita mandi jam berapa juga ketahuan kayaknya kalau misalnya emang pengen dicari gitu. Nah, di sini makanya persepsi ini yang akhirnya membuat banyak netizen zaman sekarang itu, salah satunya karena persepsi yang, "Oh, di dunia maya ya udah, aku bisa menjadi siapa saja dan apa aja itu," yang mereka berpikir mereka bisa melakukan apa saja, padahal tidak. Hukumnya ada, hukumnya tuh jelas, gitu sih karena itu salah satunya. Karena salah duanya itu mungkin juga karena, orang tua yang tidak mendampingi mereka pada saat mereka lagi berinternet Yes. gitu. Jadi, mereka nggak tahu landasannya apa sih, mereka nggak tahu aturannya kayak bagaimana sih, aku harus ngomong apa sih di sosial media orang lain, kayak gitu-gitu karena. Ya, dan itu sebetulnya dilakukan karena spontanitas sebetulnya. Mungkin kalau kita melihat karakter-karakter dari netizen ini sebetulnya hanya ingin berinteraksi dengan si content creator, bahwa apa yang mereka posting, wah lucu nih misalnya, ataupun kita melihat banyak kreativitas juga sebetulnya. Saya ngelihatnya justru netizen 62 ini juga sebetulnya kreatif-kreatif nih Kak. Jadi misalnya kalau kita lihat konten-konten yang mengandung hal-hal yang berbau ada urusannya dengan polisi gitu kan, mereka bukannya komen halo BNN tapi halo BNI kayak gitu-gitu, atau mungkin juga ada kreativitas juga misalnya ada band-bandan gitu kontennya, terus habis gitu ternyata mereka kreatifnya adalah bikin wah band ini sangat mengundang antusias sekali, antusias nimpuk gitu. Nah hal-hal seperti itu sebetulnya jadi bahan gitu kan, itu kita kadang mikir mereka nih kreatifnya kok di kolom komen gitu, kenapa nggak dibikin konten gitu kan. Mungkin Kak Reza pernah ngerasa seperti itu. Iya, memang kalau misalnya kita ngelihat komentar-komentar netizen itu, ada banyak lah, ada banyak hal sebenarnya. Komentar-komentar mereka itu kadang memang lucu banget. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal, berita-berita yang terjadi di kalangan pemerintah lah istilahnya. Wah itu komennya tuh lucu-lucu banget tuh biasanya tuh. Nah, cuman memang ada juga yang, bukan lucu tapi kok kayak kurang ajar banget sih nih gitu. Nah, mereka nggak mereka tipis banget itu hal yang mereka tahu bahwa apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu. Pada saat kita mau bikin komen yang lucu tapi justru malah menjelekkan atau memfitnah ataupun juga, mengancam, nah itu kan udah jelas, itu udah ada hukumnya gitu. Jadi kalau misalnya mau komen yang lucu, ya lucu yang general aja gitu, jangan jangan lucu yang menghina, jangan lucu yang menjelekkan, jangan lucu yang rasis gitu. Karena hal itu akan membawa kita ke penjara gitu. Nah, Bedanya hal juga ini kan tipis sebenarnya banget harusnya gitu kan. betul betul betul, tipis banget. Nah, ketipisan ini tuh bisa dikasih tahu sama orang tua. Gitu, hal-hal kayak gini tuh bisa dikasih tahu sama bimbingan orang tua pada saat anaknya berselancar di dunia internet gitu. Jadi, penting banget peran rumah di sini untuk anak-anak berselancar di dunia internet ataupun juga sosial media karena. Betul, tapi kalau misalnya kita melihat juga mungkin dari sisi pendamping atau orang tua juga ternyata harus dibekali juga nih berarti Kak Reza. Jadi kalau misalnya kita harus bisa memantau nih anak-anak kita, kalian komen apa tuh kayak begitu, emang kenal atau mungkin gimana. Jadi orang tua juga sebetulnya harus punya dasar literasi digital gitu ya untuk bisa mendampingi anaknya, atau kira-kira sampai anaknya ini punya sampai di batas usia yang punya tanggung jawab lah bisa diserahin. Karena bener banget nih teman-teman, karena dari tadi Kak Reza juga sudah menyinggung bahwa yang kalian lakukan itu bukan kenanya bukan cuma di kalian aja kalau misalnya ternyata terjadi dampak negatif ya, tapi Betul, juga bisa sampai ke orang betul. tua atau orang-orang di sekitar kita. Betul ya Kak Reza ya? Betul, betul banget. Pada saat kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum gitu ya, efeknya itu panjang banget. Efeknya di kita itu udah pasti, orang tua kita itu udah pasti,
teman-teman kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita itu udah pasti. Dan bahkan nanti ke depannya pada saat kita mau cari kerjaan atau mau ngapain gitu ya, pada saat kita udah dewasa gitu ya, kita mau ngelamar misalnya, mau ngelamar ke calon mertua, terus habis itu calon mertua namanya siapa? Terus habis itu buka Instagramnya kayak bagaimana? Coba lihat di Mertuanya Google tuh ada browsing. berita tentang Sebentar, apa. saya cek dulu ini anak kayak gimana modelnya. Iya, dan itu kan bisa kelihatan semua. Pada saat itu kelihatan kan justru malah ruginya kita itu jangka panjang banget gitu. Udah susah cari kerja, susah cari jodoh, aduh kurang menyedihkan apa coba itu. Gitu kan. Jadi hal-hal kayak gini nih sebenarnya yang mungkin kita pikir pada saat kita komen, ah ini nggak apa-apalah gitu. Kita pikir nggak apa-apalah, justru malah apa-apa ke depannya nanti. Dan mungkin dari Kak Reza sendiri ada nggak sih batasan-batasan supaya kita itu nggak terlalu over? Niatnya bercanda nih, tapi kita nggak bablas gitu masuk ke ranah yang sebetulnya wah ini udah mulai masuk pembulian nih atau ini udah masuk ke pengancaman atau juga hate speech gitu. Batasan kata-katanya apa supaya tidak bisa berdalih ini bercanda kok, jangan baper dong kayak gitu. Ini banyak sekali public figure yang selalu dibalasnya adalah di baper, ini artis sensi banget sih cuman dibecandain doang. Nah, hal-hal seperti itu mungkin ada batasan-batasan yang perlu disampaikan nih ke teman-teman. Batasannya tuh cuma satu menurut aku sih Kak Ronald, dan ini jelas banget, dan ini gampang banget dikenali batasannya. Batasannya itu satu, yaitu kenal. Jadi kalau misalnya nggak kenal, nggak usah komen. Nggak usah komen kalau nggak kenal. Kalau misalnya kalau kenal baru komen. Karena kalau misalnya kenal, kita tahu bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang yang kita kenal kan. Kita tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan tetangga kita yang di kanan dan juga tetangga kita yang di kiri, gitu. Pasti mungkin aja komunikasinya beda. Oh, kalau misalnya ngomong sama tetangga yang di kanan, mesti seperti A karena dia orangnya seperti itu. Kalau tetangga kiri mesti seperti B karena dia orangnya seperti itu. Nah, sama. Begitu juga dengan di sosial media. Kalau misalnya kita nggak kenal, udah pasti nggak usah komen. Kecuali memang yang pertama ya, orang itu nanya di postingannya, menurut kalian gimana guys? Gitu. Baru kalian komen. Gitu. Itu pun juga kalau misalnya mau komen pun juga kalau misalnya kita nggak kenal, ada etikanya, ada caranya. Sopan santunnya jangan hilang, ramah tamahnya pun juga jangan hilang, menyapanya. Jadi orang pun juga dengar komen kita pun juga enak gitu kan, sejuk. Yang kedua, kalau misalnya dia nggak minta, dia nggak nanya, nggak usah komen. Walaupun besok kiamat, walaupun walaupun nih besok nih rumah kita nih kalau misalnya kita pikir kita nggak komen nih, tapi rumah kita akan gempa sendiri nih rumah nih kayaknya, gitu ya. Dan masuk ke dasar laut 10 juta kaki nembus di Rusia sekalipun, nggak usah komen. Nggak usah komen. Tapi Karena tahan memang dulu ya. Ini kita Kak nggak Reza dari kenal. tadi kayaknya gemes banget ngomongnya. Apakah pernah nih dari seorang Kak Reza Nangin sebagai content creator pribadi atau sebagai cameo project nih pernah mendapatkan hate speech yang keterlaluan nih dari netizen? Pernah nggak? Kayaknya gemes banget soalnya. Pernah lah, pernah lah. Bahkan kemarin pun, baru aja kemarin. Jadi kan aku punya satu program sama teman. Nah, temen aku itu terkena masalah lah. Terus habis itu orang-orang yang ngebully temen aku itu mampir nih ke sosial media aku. Jadi mereka pun juga pada yang, oh ini si temennya ini gitu. Terus habis itu dia maki-maki gitulah, maki-maki. Ya udah, cuman kan kalau aku kan memang orang yang punya tingkat kompromi cukup tinggi lah. Jadi aku bilang sama dia, kalau komen hati-hati karena bisa aku screenshot dan jadikan barang bukti. Gitu. Langsung dihapus komennya. Langsung dihapus. Ya bagus dihapus karena kalau enggak dia akan terjerat hukuman gitu karena jauh banget orang-orang di netizen gitu ya yang tidak mengerti konteks gitu. Jadi ngebahasnya apa gitu ya, ngebahasnya misalnya tanyanya baju ini bagus apa enggak, terus habis itu justru malah yang diomongin kelakuannya gitu. Kan yang ditanya baju, Bos. Kalau yang ditanya baju, ya jawabnya baju aja dong, nggak usah ke kelakuan orangnya gitu. Kan kita nggak kenal dia. Jangan dengan pakai kata sekedar mengingatkan, nggak usah ngingetin, nggak usah. Dia juga nggak minta kok, gitu. Jadi di Jangan luar dari SKSD. konteks gitu banyak banget.
Iya, Benar. betul, Nah, tapi betul sekali. sesuai dengan obrolan tadi juga dan mungkin juga ini dari salah satu rekan moderator kita ada Aulia juga yang nitip pesen ke Kak Reza juga nitip salam. Jadi sebetulnya pengen tahu juga nih tips and Salam triknya balik. dari seorang Kak Reza Nangin untuk teman-teman supaya bijak di kolom komentar seperti apa nih? Ya, untuk teman-teman kali ya, mungkin ada beberapa hal yang harus diingat. Kalau misalnya tadi kan kita ngobrolin panjang lah ya. Kita ngobrolin panjang. Kalau misalnya teman-teman pun juga lupa sama apa yang kita obrolin tadi gitu ya, nggak inget. Paling nggak ini sih yang mesti diingat bahwa eh, sosial media orang lain itu bukan tempat sampah kita gitu. Orang bersosial media itu tujuannya pasti beda-beda gitu. Jangan tujuan kita bersosial media itu jangan buang sampah di sosial media orang lain karena mungkin aja orang lain lagi bersosial media, lagi menjadikan sosial medianya dia itu sebagai tempat makan. Karena kita kan nggak mau kan nih di tempat kita makan ada orang buang sampah juga. Pada dasarnya gitu aja. Jadi kalau misalnya kita tidak mau di tempat makan kita dibuang sampah, ya kita jangan melakukan itu. Kita jangan buang sampah di tempat makan orang. Kita jangan buang sampah di sosial media orang lain. Apalagi orang itu nggak kena. Coba bayangin kalau misalnya di kehidupan nyata nih ya, terus habis itu lagi jalan-jalan, kita ngeliat lewat di food court, terus habis itu kita nggak tahu nih kita pengen buang apa ya, botol kosong lah misalnya, botol minuman kosong yang habis kita minum, terus kita nggak tahu buang di mana, ada orang lagi makan, terus habis itu kita buang di meja makannya dia. Plak, berantem pasti kan, dan itu pun juga pasti adalah hal terakhir yang pengen kita lakukan terhadap orang lain. Jadi jangan lakukan itu, gitu. Pada dasarnya gitu aja sih. Sekali. Jadi intinya kita memasuki ruang digital harus dengan sisi positif kita ya. Jadi kita kalau misalnya mau masuk, Ya, buang dulu energi negatifnya di luar, baru kita masuk supaya betul, semua hal yang terjadi di sosial media kita atau di dunia maya itu juga menjadi positif gitu kan. Dan kalau misalnya nggak mau dicubit betul. ya jangan nyubit teman-teman. Jadi kalau misalnya kepengen ngedapetin respon yang positif juga, ya kita harus memberikan feedback yang positif untuk orang-orang di timeline kita. Jadi harus sama rata nih imbasnya gitu kan. Jangan kita negatif-negatif tapi Betul. kita berharap orang-orang respon positif ke kita, ya nggak mungkin gitu kan. Dan tentunya tadi sudah disampaikan sama Kak Reza juga kalau ini, kalau misalnya teman-teman juga masih ada pertanyaan atau mungkin udah lupa tadi obrolan Kak Reza seperti apa padahal udah berusaha bijak nih dia selama 20 menit ini gitu kan. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanti kita ketemu di sesi Q&A ya Kak Reza ya, Siap, aman, aman. untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di Pontianak. Terima kasih sekali Kak Reza sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama teman-teman di Pontianak pagi hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di teman-teman Thank di sesi you. Q&A ya. Terima kasih sekali Kak Reza. Jadi langsung aja ketik sekarang juga di kolom komentar seputar pertanyaan kalian soal bijak di kolom komentar untuk Reza Nangin. Nanti kita akan pilih pertanyaan terbaik untuk masing-masing mendapatkan giveaway, ada piring cantik dan juga ada gelas cantik ya. Nggak boleh. Hadiah nggak boleh dirubah. Giveaway masing-masing Rp100.000. Kita balikin lagi ya. Terima kasih dan kini kita akan berlanjut menuju narasumber kita berikutnya nih. Seorang Senior Agency Manager dari PT Zurich Topaz Life. Langsung kita sapa, selamat pagi untuk Kak Suwandi Japri, BBIT, MIT, Hons dan juga Certified TESOL. Selamat pagi. Pagi Kak Ronald, apa Selamat kabarnya? pagi. Baik Kak Suwandi, pagi hari ini setelah kita lama bergabung di sesi-sesi sebelumnya, kali ini untuk teman-teman di Pontianak nih, kayaknya perlu juga nih peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi mindset yang lebih produktif. Gimana nih sharingnya? Silakan Kak Suwandi. Iya, oke ya. Izinkan saya untuk share screen dulu ya Kak Baik, ya. silakan. Oke, selamat pagi dulu teman-teman di Kota Pontianak. Terlebih dahulu saya mau terima kasih dulu ke Kekominfo, Pemkot Kota Pontianak sama Siberkreasi udah memberikan waktu saya untuk memberikan sedikit pemaparan tentang literasi digital, gimana cara mindset kita dari konsumtif ya menjadi produktif. Kemudian saya juga ingin menyapa moderator tadi Kak Ronald ya, yang begitu cekatan, begitu lucu juga, kadang sering saya juga dengan saya. Kemudian narasumber juga Pak Reza yang tadi sudah sharing ya mengenai bijaknya gimana di media sosial.
Udah, kemudian dengan ada narasumber berikutnya lagi Kak Oka ya. Kemudian berikutnya juga ada Bang Edi, rekan saya juga yang sama-sama di Pontianak. Oke, pada pagi ini saya akan menjelasin gimana mindset kita ya, menjadikan dari konsumtif menjadi produktif. Oke, perkenalkan diri dulu, nama saya Suwandi, tadi cukup panjang, nama saya hanya perkenalan singkat saja yang saya, untuk kali ini ya, mengenai nomor handphone saya, kemudian Facebook, Instagram, maupun, Gmail-nya saya. Nanti mungkin ada yang ingin bertanya lagi, boleh di kolom chat ya. Oke, materi presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsumtif, ciri-cirinya dengan aspeknya apa saja. Kemudian yang kedua itu pengertian mengenai produktif, ciri-cirinya seperti apa juga, kebiasaannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, sikap dan perilaku produktif. Yang keempat, produktif di dunia digital. Oke teman-teman, sebelumnya ya, teman-teman di Pontianak khususnya, sebelumnya saya mau bertanya, ini keranjang belanjaan ya, belanja di entah toko warna merah, putih, hijau, itu termasuk salah satu pola konsumtif ya. Kemudian kalau kita mau bicara produktif itu contoh sebuah rumah disewakan. Ini hanya satu ilustrasi ya, ilustrasi aja. Nanti penjelasannya akan saya jelasin lagi. Oke, konsumtif ya, pengertian konsumtif dulu. Teman-teman di sini tahu nggak konsumtif? Konsumsi mungkin sudah sering dengar ya, tapi konsumtif itu apa? Konsumtif itu satu perilaku ya teman-teman ya. Orang mempunyai tipe konsumtif lebih mencenderungkan memenuhi kebutuhannya dengan beli barang-barang. Jadi membeli barang-barang yang kategori menurut dia penting, tapi belum tentu menurut saya penting juga atau menurut teman-teman penting. Mereka tidak berpikir mengenai bagaimana itu barang itu dibuat, tidak mau tahu. Jadi taunya mereka beli-beli dan udah selesai beli, saya mau pakai, saya mau gunakan, saya mau itu terserah mereka lagi. Itu pola konsumtif. Konsumtif menurut Sumarto ya, itu ya seorang yang konsumtif itu seperti apa karakteristiknya. Ini karakteristiknya konsumtifnya. Yang pertama, membeli produk yang diiming-imingkan hadiah. Nah, ini banyak banget ya teman-teman ya. Kalau produk contoh buy one get one itu diiming-imingkan hadiah. Kemarin yang di promosi ya, saya dengar promosinya ada 11 itu promosinya gede banget, buy one get one ya. Yang kedua, membeli produk karena kemasannya menarik. Mungkin kemasannya itu yang awalnya cuma kotak aja, sekarang dibuat kayak berbentuk bunga. Itu menarik banget. Terutama yang cewek-cewek kan, kalau bentuknya berubah atau kemasannya berubah, cantik, menarik, tentunya mereka mau mengambil produknya. Yang ketiga, membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi. Nah, ini nih paling banyak ya teman-teman ya, tentunya penampilan diri, terutama yang cewek ya. Tapi nggak nyinggung juga, cowok juga ada sekarang ya teman-teman ya. Penampilan diri, ada yang suka beli barang-barang make up ya, untuk demi biar dirinya putih, dirinya kinclong dan sebagainya. Bahkan gengsi, ada yang gengsi. Teman-teman mentang-mentang udah keluar jenis HP baru yang sekarang yang lagi ngetren iPhone 13, ganti lagi karena gengsi. Yang keempat, memberi produk atas pertimbangan bukan pertimbangan harga. Dia nggak pikir harganya mau berapapun, dia beli. Itu udah karakteristiknya. Mau mahal, mau murah, pokoknya duit saya ada, saya beli aja. Yang kelima, membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status. Dia mau statusnya, contoh kayak tadi saya bilang iPhone, itu statusnya orang kaya. Karena menurut pandangan orang sekarang, terutama apalagi di Pontianak, pergaulan muda-mudi sekarang kan, kalau yang pakai iPhone, anak orang kaya, atau apalagi yang iPhone-nya udah seri terbaru yang baru keluar saat ini, tentunya itu udah satu simbol dia orang kaya, anak orang kaya. Yang keenam, membeli produk karena unsur konformatif ya terhadap model yang diiklankan. Model aja ya. Contoh satu figur seorang artis yang mempromosikan produk tertentu. Dia membeli karena figur produk itu aja. Bukan karena masalah penggunaan barangnya. Yang ketujuh, munculnya penilaian bahwa pembeli produk dengan harga mahal akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi. Nah ini, karena orang membeli barang, ada barang A, ada barang B. Misalnya barang A itu harganya cuma 5.000, harga barang B 10.000. Orang yang konsumtif tentunya lebih percaya dengan harga yang 10.000. Padahal harga barangnya itu cuma 5.000, sebenarnya harganya itu sama aja. Yang 8, mencoba lebih dari 2 produk sejenis. Dia selalu produknya sama, tapi dia inginnya cobanya itu merek yang berbeda. Oke, aspek-aspek ya. Aspek-aspek perilaku konsumtif yang berikutnya. Ya, yang pertama aspek pembeli impulsif
adalah pembeli yang didasarkan pada dorongan karena dirinya individu yang ingin muncul tiba-tiba aja. Karena lihat satu produk diiklankan, dia muncul tiba-tiba langsung mau membeli produk itu. Yang kedua, aspek pembeli tidak rasional. Ada pembeli yang dilakukan karena kebutuhan, tetapi karena gengsi, agar dapat dikesankan sebagai orang yang modern dan mengikuti tren. Nah, tadi kan saya bilang, itu apa salah satu tipenya mengikuti tren. Handphone yang terbaru tentunya dia mau apa ikut. Tapi itu tidak rasional. Padahal handphonenya masih baru beli, cuma mungkin sebulan 2 bulan ya. Oke, yang kelima, aspek pembeli boros dan kelebihan. Nah, ini yang bahaya. Kadang membeli barang itu over. Jadi barangnya sudah ada di rumah, mungkin handphonenya ada 4 udah di rumah, tapi karena keluar tipe baru lagi, beli 1 lagi. Jadi handphonenya 5, 1 orang 5 ya teman-teman ya. Kalau saya berpikir kalau sampai handphonenya 5, kalau nanti telepon ya teman-teman, itu saya bingung ngangkatnya yang mana kalau 5-5-nya bunyi bersamaan ya tentunya. Oke, next ya. Ciri-ciri dan gaya hidup konsumtif. Yang pertama, gengsi. Tadi sudah saya jelasin ya, gengsi. Setelah ikut tren, itu sudah tentu. Hidup mewahan, itu sudah sangat pasti banget, karena tipe-tipe barangnya. Kemudian suka dikagumi orang lain. Orang kagum. Contoh, saya sering kumpul dengan teman-teman saya ya, yang anak muda, muda-mudi ya, kadang teman sekolah saya. Kalau yang udah punya tipe-tipe barang yang terbaru, yang baru keluar, orang sangat kagumi. Wah, hebat kamu bisa beli ya. Tentunya seperti itu. Pilih ya, kemudian berikutnya pilih dalam bersosialisasi. Ya mereka yang tadi saya bilang udah ada, udah apa pilih handphone yang tipe paling baru, barang yang paling baru, tentunya mereka sosialisasinya juga berbeda. Maunya bergaul dengan orang-orang yang lebih eksklusif, yang lebih tinggi seperti itu. Oke, next, ciri-ciri kamu terjebak dalam budget pas-pasan tapi jiwa sosialita. Nah, tadi sudah saya jelasin kan kalau kita ke dunia sekarang itu yang namanya gengsi tentunya akan membuat budget kita itu bertambah, pengeluaran kamu akan bertambah lagi. Padahal udah punya 4 handphone tadi kan, tentunya kamu ingin beli 1 handphone, budget kamu bertambah, padahal nggak perlu lagi. Yang pertama ya, ciri-cirinya mengutamakan prestise dan gengsi. Gengsi sudah jelas tadi ya, prestise orang mengakui dia bahwa dia orang kaya ya, itu ya. Pengeluaran melebihi pendapatan. Nah, ini nanti bertambah lagi pengeluarannya. Kemudian tabungan tidak pernah bertambah. Nah, ini hidup boros ya tentunya teman-teman ya, anak muda kalau belum banyak teman yang belum terjun ke dunia yang sebenarnya, biasa apalagi yang sudah barusan tamat sekolah atau tamat kuliah, tentunya tabungan tidak bertambah-tambah. Taunya saya mau beli ini, itu langsung beli saja. Kemudian sering berutang ya, memakai kartu kredit, sering berutang ini jangan sekali terjadi teman-teman. Itu sangat bahaya banget. Kemudian merasa gaji selalu kurang. Nah, ini nih, tidak pandai manajemen keuangan, namanya money management ya. Jadi kita harus ada proporsi. Misalnya pendapatan kita itu 5 juta, kita harus proporsi berapa persen untuk biaya hidup kita, biaya untuk mungkin listrik, air dan sebagainya, kebutuhan lain. Kemudian berapa persennya harus kita tabung tentunya, teman-teman. Oke, next. Produktif. Sekarang saya masuk ke produktif. Tadi sudah ngerti tentang konsumtif, sekarang produktif. Produktif itu bersifat apa? Yang pertama bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar. Jadi, kalau tadi konsumtif membeli barang terus, tapi ini produktif, berarti kita harus memproduksi atau bersifat menghasilkan satu pendapatan yang besar, lebih suka lagi saya kalau pendapatan ya. Yang nomor 2 itu mendatangkan atau memberi hasil manfaat dan sebagainya, menguntungkan. Nah, tentunya seorang penjual harus mendapatkan untung seperti ini. Berarti penjual itu termasuk kategori produktif. Yang ketiga, mampu menghasilkan terus-menerus dan dipakai secara teratur ya, membentuk satu unsur baru. Jadi kita harus membentuk satu karakter khusus. Jadi yang kita di mana itu mampu konsumtif, kita juga harus produktif sehingga dapat menutupi konsumtifnya kita. Oke, yang berikutnya lagi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia, menurut vocabulary.com ya, itu produktif itu memproduksi dan mampu memproduksi terutama berlimpahan. Yang kedua, menghasilkan hasil yang positif. Produktif itu bisa positif juga ya. Kemudian ketika ditandai dengan kesuksesan besar. Nah, ini kalau kita produktif tentunya harus bisa sukses juga. Produktif adalah tidak bekerja lembur. Jika Anda bisa menyelesaikan semua pekerjaan Anda hanya dalam jam kerja, maka Anda sangat produktif. Nah, ini etos ya, orang Indonesia kadang suka molor-molor waktunya, suka nanti mendadak nggak selesai, nanti sukanya kerjaan lembur. Tapi saya sukanya kerja on time, kita kerjanya produktif. Jadi kita sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, the efisien tentunya, tidak banyak waktu yang dihabiskan.
Oke, next ya. Ini mengenai ini ciri-ciri orang produktif. Tahu mana yang menjadi prioritas ya. Jadi kita harus bedakan mana yang harus itu. Seperti kita buat list ya, teman-teman, mana yang harus didahulukan, mana yang harus keduakan atau ketigakan lagi ya. Oke, punya manajemen waktu yang baik. Ya, seperti tadi saya bilang, kita harus mempunyai manajemen waktu. Waktunya ini untuk keluarga, waktunya kita untuk makan, waktunya untuk saya ngajar online seperti ini. Waktunya saya untuk ngurus yang lainnya dan sebagainya. Kemudian punya manajemen stres supaya tidak gampang pusing. Karena banyak banget ya teman-teman ya, orang sekarang dikit-dikit pusing karena pendapatannya kecil. Hasilnya harus membayarnya banyak. Nah, itu yang harus kita atur juga. Punya sistem untuk membuat setiap tugas atau pekerjaan menjadi optimal. Kita harus punya satu sistem supaya pekerjaan kita optimal. Jangan kita kerjanya itu lembur kayak tadi saya bilang. Kemudian fokus di setiap pekerjaan dan multitasking ya. Multitasking itu banyak bidang ya berarti ya. Oke, next ini kebiasaan produktif itu yang pertama yaitu pangkas mengenai pangkas ya, fokus yang mesti difokusin, kerjasama, garis waktu, potongan waktunya gimana, kemudian jam kantor, inspirasi, batasnya, dan istirahatnya juga kita penting. Apalagi di zaman sekarang istirahat penting juga ya, karena pandemi COVID itu untuk menjaga kesehatan itu sangat penting banget. Oke, next, sikap dan perilaku produktif. Lawan malas jadi rajin. Nah, ini jangan suka malas-malas kita ya teman-teman ya. Untuk supaya kita nanti ke depannya tidak malas, kita bisa rajin. Gimana caranya supaya kita bisa dapat hasil. Melawan kebiasaan yang merusak dengan memelihara. Kita mungkin seringkali itu merusak waktu-waktunya kita. Karena suka molor, suka santai, kemudian berada di zona aman, kita harus mulai memelihara waktu kita. Harus kita manage waktu kita dengan baik. Kemudian lawan dengan puas dengan cita-cita. Kita harus punya optimis, kita punya satu cita-cita yang kita mau capai, satu tujuan ingin kita capai. Kemudian lawan putus asa dengan ikhtiar. Jadi kita harus orangnya itu harus positif. Kita harus orangnya itu istilah produktif dan kita harus positive thinking. Jadi kalau kita udah putus asa, anggap aja putus asa itu sebagai satu pelajaran bagi kita. Satu tolak ukur supaya kita lebih sukses. Berarti dengan otomatis kita akan berpikir bahwa putus asa itu Putus asa itu adalah awal dari kesuksesan. Oke? Berikut produktif di dunia digital yang tadi saya ingin jelasin ya. Produktif di dunia digital itu banyak ya, seperti di sosial media kita bisa jualan di Facebook, di Line ya. Sosial media teman-teman sudah banyak ya. Kemudian kita bisa buat blog juga atau website yang kita bisa jualan juga ya teman-teman, tentunya gimana kita jualannya, bisa pamerkan produk yang kita jual dan sebagainya. Kemudian juga bisa di marketplace banyak, di toko warna hijau, warna oranye, warna merah, cukup banyak sekarang. Kita bisa yang awalnya kita beli di sana, sekarang kita berubah menjadi kita menjual produk yang kita ada, atau mungkin unsur produk-produk lokalnya kita yang kita bisa jual di marketplace ya. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan bahwa pergunakanlah dunia digital sebaik dan sebijak mungkin teman-teman untuk tingkatkan produktivitas, pengembangan diri kita, pengembangan usaha kita, dan kemajuan negara kita seperti yang sudah dicanangkan Pak Jokowi bahwa Indonesia harus semakin cakap digital. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja sharing dari saya. Untuk mungkin yang ingin WA, IG, atau itu silakan. Kemudian silakan sampaikan juga pertanyaan melalui kolom chat. Oke, terima kasih Kak Ronald. Baik, terima kasih sekali Kak Suwandi untuk sharingnya. Nanti kita akan bertemu di sesi Q&A untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta ya. Tentu saja nanti Kak Suwandi juga akan menyiapkan giveaway ya, masing-masing Rp100.000 untuk teman-teman yang pertanyaan terbaik untuk diajukan kepada Kak Suwandi. Dan kali ini kita akan menuju ke narasumber kita berikutnya nih, seorang key opinion leader kita kali ini, seorang MC, presenter, announcer, dan juga duta bahasa. Kami ucapkan selamat pagi untuk Kak Oka Fareza. Halo, selamat pagi Kak Ronald. Selamat pagi Kak Oka. Kali ini akan membawakan keamanan digital ya, cara aman berinvestasi online nih. Kamu persilakan Kak Oka. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk sahabat literasi dari Pontianak, untuk Bapak Ibu, untuk adik kakak ya, apa kabar? Mudah-mudahan baik.
senang sekali saya Oka Fahreza ya bisa menjadi bagian di webinar kali ini. Saya juga ingin menyapa untuk Kak Dipta, kemudian Kak Ratu, Kak Dava ya. Selamat pagi, ini sahabat literasi yang rajin ya mengikuti webinar. Kemudian juga narasumber yang luar biasa tadi ada Kak Reza, kemudian Kak Wandi ya, Bang Wandi, dan nanti ada Bang Edi. Baik, hari ini saya akan membahas cara aman berinvestasi online dari pilar keamanan digital. Saya akan buat presentasi ini ya dengan sederhana agar mudah dipelajari. Kemudian saya bikin ini berdasar pengalaman saya. Baik, ini adalah profil singkat saya ya, sahabat literasi Pontianak. Saya dulu belajar di Ilmu Komunikasi UGM, kemudian saya seorang presenter ya dari Jogja TV. Kemudian saya juga aktif membuat konten di Instagram @okafahreza. Saya bikin konten seputar public speaking, kepribadian, kemudian musik, hal yang menyenangkan, hal yang berfaedah. Kemudian ya, ini adalah dokumentasi singkat saya. Di sebelah kiri ketika saya sedang siaran acara Jogja Music Nation, ini prime time siang seperti acara dahsyat di RCTI. Kemudian sebagai MC profesional, alhamdulillah saya udah sepanggung sama Sandra Dewi dan Raffi Ahmad. Sandra Dewi dan Raffi Ahmad merupakan artis yang luar biasa ya, aslinya keren, ramah, jadi wajar kalau mereka fansnya banyak. Baik, apa itu aman? Apa itu keamanan? Sahabat literasi Pontianak ya, aman berarti bebas dari bahaya. Kemudian keamanan ya, ini berarti keadaan aman, ketentraman. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi secara umum aman atau keamanan ya kita merasa aman, merasa nyaman ya dalam berinteraksi di ruang digital. Kemudian keamanan digital. Keamanan digital ya secara definitif itu berarti sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman dan nyaman. Ini menurut pakar ya, Simmons and Cross tahun 2007. Jadi secara mudah juga keamanan digital ini merupakan rasa aman, nyaman ya saat kita mengoperasikan tools-tools di ruang digital, saat kita berinteraksi di ruang digital gitu ya. Nah, keamanan digital ini ya harus kita pakai sebagai panduan bagi kita ya, bagi individu agar dapat menjaga keselamatan diri berada pada domain single formal karena sudah menyentuh instrumen-instrumen hukum positif. Jadi kita di media sosial ya, di internet harus berhati-hati karena ya itu tadi ya, ada UU ITE, kemudian ada hukum yang berlaku juga ya di ruang digital. Ini definisi dari siberkreasi. Kemudian contoh-contoh keamanan digital, mampu memahami fitur proteksi perangkat keras storage, hard disk, USB, PIN ATM. Saya yakin sahabat literasi di Pontianak ini sudah paham ya bagaimana sih membuat password, bagaimana sih membuat PIN ATM, apa segala macam. Ini basic, ini dasar gitu ya. Kemudian menguasai proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital seperti tadi disebut ya, password media sosial gitu ya. Kita harus mampu membuat password yang kuat, yang mumpuni gitu. Agak ribet dikit nggak apa-apa, yang penting kuat gitu. Yang penting akun kita aman daripada nanti akun kita dihack sama orang, wah itu nanti malah jadi berabe gitu ya. Kemudian ya, kita sebagai warganet juga harus mampu mengantisipasi penipuan online. Harus tahu modus-modus operandinya seperti apa gitu ya. Jangan asal klik, kemudian jangan sebar KTP, jangan kasih OTP, kayak gitu-gitu. Kita juga harus memahami dinamika rekam jejak digital, mengunduh dan mengunggah. Kita harus memperhatikan ya bahwa apa yang ada di ruang digital itu ada rekamannya. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau posting ya, yang positif aja kalau posting. Kemudian kalau mengunduh atau mendownload juga harus hati-hati ya, jangan sampai mendownload hal-hal yang ilegal, jangan sampai mendownload virus apa segala macam karena itu bisa membahayakan perangkat kita. Kemudian sahabat literasi juga harus mampu mengantisipasi penipuan minor, ada kayak phishing dan juga scam gitu. Hati-hati nih, banyak orang yang modus gitu ya, pakai akun ya, wajahnya orang ya. Misal nih ada cowok gitu ya, terus dia pakai baju tentara atau baju aparat gitu, terus dia ngaku-ngaku sebagai aparat, dia modusin tuh ya perempuan-perempuan yang kaya. Nah kemudian mengambil manfaat dari finansial bla bla bla. Nah ini juga harus hati-hati ya penggunaan akun-akun palsu untuk menipu gitu.
Terus kita juga harus mampu menolak konten-konten pornografi gitu ya. Hati-hati, konten-konten pornografi ini bisa bikin kita kecanduan, tidak produktif, dan sudah ada UU ITE-nya juga ya, bahwa kita nggak boleh membuat, memproduksi, atau mengunduh konten-konten pornografi baik foto maupun video. Baik, investasi online ya, berarti aktivitas penanaman modal untuk memperoleh profit jangka panjang yang dilakukan secara online atau digital melalui kecanggihan teknologi internet. Karena memanfaatkan internet, maka investasi online jauh lebih mudah dan cepat. Baik, seperti kita tahu ya, bahwa kita lagi pandemi gitu ya, pandemi COVID Corona gitu, dan salah satu berkahnya, salah satu hikmahnya dari pandemi adalah kita jadi lebih melek finansial, kita jadi melek yang namanya investasi gitu ya, karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan gitu ya, sahabat literasi. Maka kita harus berhemat, kita harus pintar muter uang ya, kita harus pintar untuk mendapatkan side job atau mendapatkan penghasilan tambahan kayak gitu-gitu ya. Dan salah satunya saya gitu ya, saya ketika pandemi atau ketika negara api menyerang gitu ya, mau nggak mau ya, karena saya MC, saya nggak bisa nih roadshow, saya nggak bisa nge-MC kayak gitu-gitu. Ada keterbatasan kayak gitu-gitu. Nah, makanya saya kemudian putar otak, apa ya? Oh, coba dia belajar investasi online kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan saya juga dikasih tahu ya sama teman saya gitu. Kita harus ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan nih. Kita coba aja yuk investasi online bla 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 seperti itu. Awalnya saya tertarik karena diajakin sama teman gitu. Nah, jenis-jenis investasi online ya, sahabat literasi, ini ada saham ya. Saham berarti surat berharga suatu perusahaan. Kemudian reksadana, himpunan dana dari pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang ketiga, investasi emas berupa tabungan emas, emas batangan online ya. Yang keempat, deposito, tabungan berjangka tahunan, biasanya bunganya ya per tahun itu 1-3% tergantung dari bank masing-masing. Kemudian yang kelima, forex atau jual beli mata uang asing. Nah, ini adalah beberapa jenis investasi online ya, saham, reksadana, investasi emas, deposito, dan juga forex yang umum, yang familiar ya di Indonesia ya, khususnya untuk pelajar ya, untuk mahasiswa dan juga umum, di mana ya ini investasi-investasi ini menguntungkan dan juga minim resiko, kemudian mudah untuk diikuti gitu ya, mudah untuk dicoba. Aplikasi investasi online populer di Indonesia ada beberapa ya, dan ini adalah 8 investasi online yang populer di Indonesia. Yang pertama ada Bibit ya, buat sahabat literasi yang ingin investasi reksadana. Kemudian Ajaib ya, ini untuk investasi saham reksadana. Kemudian yang ketiga BCAS Best Mobile buat teman-teman yang pengen investasi saham. Tanam Duit untuk investasi reksadana dan emas. Bareksa reksadana, pegadaian digital ya untuk teman-teman yang pengen nabung emas. Tokopedia emas, tabungan emas. Shopee emas juga, ini salah satunya emas batangan online kayak gitu-gitu ya. Jadi secara umum, secara mudah gitu ya, investasi online ini yang mudah dan dekat dengan kita adalah tabungan emas ya, dan juga saham seperti itu ya. Nah, ini ya di zaman internet, di zaman kemudahan teknologi internet ya, teknologi informasi gitu ya, kita dipermudah banget karena investasi online sekarang sudah murah gitu ya. Kalau dulu kita perlu modal jutaan rupiah gitu ya teman-teman ya, minim-minim 5-10 juta gitu ya. Kalau sekarang kita dari 10.000 rupiah aja udah bisa beli saham atau udah bisa nabung emas kayak gitu-gitu. Nah, ini penting banget gitu ya. Kalau dulu saya ya, mindset saya gitu ya, karena ya sebagai seorang seniman gitu ya, kalau saya terima honor ya, itu saya mikirnya buat beli gadget, buat beli baju, buat nongkrong, konsumtif kayak gitu-gitu. Cuma sekarang karena pandemi saya lebih bisa mengontrol diri gitu. Alhamdulillah nih dapat rezeki sekian gitu ya, honor baru cair. Yang saya pikirkan adalah 50% buat investasi ya. Saya taruh nih di saham. Kebetulan saya pakai saham saya pakai aplikasi yang nomor 2 ya, atau kita sebut Sibiru. Nah, dari Sibiru itu saya awal-awal tuh saya pasang 500.000 ya. Saya taruh saham meningkat dari 500.000 terus 1 juta bla 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 kayak gitu-gitu.
Dan kebetulan juga saya di Jogja kan ngekos gitu ya. Jadi saya mikirnya gini, gimana caranya saya bisa ngekos gratis kayak gitu. Nah, alhamdulillah dengan saya aktif 1-2 tahun ini ya, dengan ikut investasi saham gitu ya. Ini alhamdulillah saya bisa bayar kos gratis gitu dari margin atau dari keuntungan saya main saham kayak gitu-gitu. Nah, tipsnya juga untuk sahabat literasi ya, kalau sahabat literasi pengen main saham ya atau reksadana, sahabat literasi harus memakai uang dingin ya, harus memakai uang dingin di mana uang tersebut atau dana tersebut ya tidak akan mengganggu finansial kita kalau kita mengalami kerugian kayak gitu-gitu ya. Kalau teman-teman ya merasa bahwa oh saya pengen main aman ya, kalau pengen main aman silakan lebih ke tabungan emas gitu ya, karena emas kan mengikuti harga dolar ya, relatif aman, relatif stabil dan cenderung meningkat tapi memang tidak terlalu banyak gitu ya. Nggak apa-apa, investasi emas ini aman. Nah, kalau investasi saham, ini buat sahabat literasi yang merasa ya bahwa daya analisisnya ini tajam, kemudian kontrol dirinya bagus, tinggi, kayak gitu-gitu ya. Nah, sahabat literasi bisa tuh ya belajar untuk tanam saham gitu. Nah, buat teman-teman yang mahasiswa ya yang pengen dapat uang tambahan juga bisa nih investasi online ya dengan memulai gitu ya. Misal nih punya uang saku 100.000, nggak apa-apa, beli ya beberapa lot gitu. Nanti ditambah lagi, kalau punya 500.000 ditambah lagi, kayak gitu-gitu. Nah, saya optimis gitu ya, sahabat literasi bisa mendapatkan uang saku ya dari tanam saham. Yang penting itu tadi ya, harus pisau analisisnya harus tajam, kemudian harus membaca ya bagaimana dinamika pasar, kemudian harus bisa kontrol diri. Oh ya, ini harganya lagi agak turun, tahan dulu gitu. Oh ini udah tinggi nih, boleh nih dijual kayak gitu-gitu. Nah, saya alhamdulillah ya dengan mulai belajar saham apa segala macam nih, saya lebih pede, lebih confidence gitu karena penghasilan atau income-nya juga bertambah kayak gitu-gitu ya. Jadi ini adalah beberapa aplikasi investasi online populer di Indonesia. Nah, tips aman berinvestasi online nih teman-teman ya, ini penting dan harap diperhatikan. Yang pertama, pilih aplikasi investasi online yang aman dan terdaftar di OJK ya. Pastikan aplikasinya atau investasinya ini sudah terdaftar di OJK. Jangan sampai ya dengan iming-iming keuntungan yang tinggi, yang fantastis, bla bla bla, terus teman-teman tergoda untuk ikut. Padahal itu belum tentu terdaftar OJK. Nah, ini jangan sampai gitu ya. Yang kedua, waspadai investasi bodong. Hati-hati ya. Kalau kayak di Jogja tuh ada yang namanya ini ya, arisan sosialita gitu. Nah, di awal-awal ya, di bulan-bulan, minggu-minggu atau bulan-bulan pertama, orang-orang dapat gitu, narik bisa gitu. Tapi di minggu-minggu berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya, bandarnya ini kabur gitu ya. Ini sering di investasi bodong gitu ya. Jadi harus hati-hati, kalau kayak di Jogja tuh bahkan nilainya sampai miliaran. Jadi kita harus memperhatikan betul ya, harus dicek apakah investasi tersebut aman ya, apakah terjamin kayak gitu-gitu. Terus saya juga pernah ingat ya, ada artis yang kena investasi bodong ya, seorang penyanyi gitu ya. Nah, ini dia sampai rugi ratusan juta karena iming-iming ya, diinfokan bahwa keuntungannya akan sangat tinggi. Di bulan pertama mungkin betul mendapatkan keuntungan, tapi di bulan-bulan berikutnya ambiar, hilang. Nah, ini hati-hati. Nah, sahabat literasi juga harus buat password yang kuat dan mumpuni ya. Jadi kalau di platform-platform investasi online itu juga ada mulai dari password, mulai dari PIN. Nah, kita harus belajar untuk bikin PIN yang kuat ya, agar nggak dihack gitu ya. Kemudian jangan pernah membagikan password, PIN, atau OTP. Ini juga penting. Ini basic, ini dasar. Password, PIN, OTP, silakan hanya sahabat literasi dan Tuhan yang tahu. Jangan dikasih-kasih ke orang ya, jangan kebelet eksis, sharing-sharing ya, jangan nanti dimanfaatkan oleh orang lain. Dan hati-hati modus-modus operandi ya, jangan sampai karena diiming-imingi nanti akan mendapatkan keuntungan lebih, bagi dong kode OTP-nya, bagi dong PIN-nya, bla bla bla. Jangan. Ini bisa jadi modus operandi ya, harus hati-hati. Nah, sahabat literasi juga ya, saat berinvestasi online, pastikan untuk memakai internet pribadi, pakai handphone sendiri atau operator sendiri ya. Hindari penggunaan WiFi publik saat aktivitas investasi online. Saat aktivitas investasi online, saat aktivitas perbankan, apa segala macam, sebaiknya jangan memakai WiFi
publik ya, karena ditakutkan ada risiko kebocoran data, kebocoran info kayak gitu-gitu. Kemudian sahabat literasi ya, pakailah dana dingin. Ini penting banget ya. Tadi di awal sudah saya sebut ya, pakailah dana dingin saat berinvestasi online. Dana dingin di sini berarti dana yang istilahnya iseng-iseng berhadiah lah, kayak gitu-gitu ya. Dalam artian ketika kita memakai dana ini untuk investasi online ya, dan amit-amit kita rugi atau cut loss gitu ya, itu tidak mengganggu finansial kita. Kita nggak stres gitu. Oh ya udah, belum rezeki, kasarnya kayak gitu-gitu. Tapi ya tentu saja saat kita berinvestasi online kita harus cermat, harus teliti, harus well prepare kayak gitu-gitu ya. Tapi untuk meminimalisir resiko, meminimalisir stres, bla bla bla, kita harus memakai dana dingin. Jangan sampai kita memakai tabungan kita, jangan sampai memakai uang bayar kontrakan, jangan memakai uang hidup kayak gitu-gitu ya. Jadi pakailah dana dingin. Yang ketujuh, rajin monitoring perkembangan bursa. Nah, kalau teman-teman pengen main saham ya harus itu tadi ya, mampu untuk menganalisis. Biar bisa analisisnya tajam harus membaca banyak referensi ya. Kemudian harus memperhatikan perkembangan bursa ya. Tren-trennya sedang apa nih? Kira-kira saham yang bagus apa? Yang harus dibeli apa ya? Yang lagi turun apa gitu? Yang lagi tinggi yang harus dijual apa? Kayak gitu-gitu. Ini adalah tips aman berinvestasi online. Simpulan, pilihlah investasi online yang aman dan terdaftar OJK. Pahami jenis dan risiko investasi online, buatlah password yang mumpuni. Nah, terkait dengan tema besar kita ya, kami Muda-Mudi Indonesia Duta Literasi, saya berharap sahabat literasi ya, berani untuk berinvestasi online. Idealnya adalah ya, 500.000 sampai 5 juta. Jadi kalau teman-teman punya dana segitu silahkan diputar, nggak usah banyak-banyak ya, diputar aja. Kalau mampu muter ya, mendapatkan margin atau mendapatkan keuntungan dengan hasil investasi online ya, entah reksadana, entah saham, entah tabungan emas, maka teman-teman memiliki potensi untuk berinvestasi online. Puterin aja 500.000 sampai 5 juta ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau mampu muterin duit segitu ya, dapat cuan, boleh lanjut investasi online. Tapi kalau misal ternyata, oh kok nggak bisa muter ya uang segini, ya berarti mungkin rezekinya di tempat lain, seperti itu. Dan sebagai duta literasi ya, sahabat literasi Pontianak juga harus bisa jadi agent of change. Kalau teman-teman merasa bahwa, oh iya bener nih, saya mendapatkan penghasilan dengan saya investasi online. Nah, teman-teman bisa ya posting di Instagram, di Facebook, di media sosial, biar teman-teman yang lain juga tahu, tercerahkan, sehingga kita sama-sama makin cakap digital, sama-sama mendapatkan cuan ya, mendapatkan rezeki dari investasi online. Baik, demikian ya sharing-sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, buat sahabat literasi Pontianak yang ingin bertanya, boleh silakan tulis di kolom chat. Nanti saya doakan ya buat sahabat literasi Pontianak dan sekitarnya yang aktif bertanya, aktif partisipatif, mudah-mudahan menang, dapat hadiah imani lumayan ya. Baik, demikian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Ronald, silahkan. Terima kasih sekali Kak Oka untuk sharingnya. Nanti kita akan ketemu di sesi Q&A ya, untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di Pontianak. Terima kasih sekali Kak Oka untuk sharingnya tentang investasi. Jadi hati-hati teman-teman kalau misalnya untuk investasi dibedakan dengan gambling ya. Jadi yang namanya investasi ada yang namanya high risk, ada yang low risk. Jadi dipilih sesuai dengan manajemen keuangan masing-masing ya. Dan tentunya kali ini kita akan bahas juga nih soal kecakapan digital. Kalau tadi kita udah bahas soal keamanan digital, budaya digital, dan juga etika digital, kita menuju ke pilar terakhir nih dari literasi digital kita, yaitu kecakapan digital. Kali ini kita akan bertemu dengan CEO Borneo Istimewa, ada Kak Edi Suprianto SE. Selamat pagi. Pagi Mas Ronald dan teman-teman literasi semua. Selamat pagi Kak Edi, kali ini boleh dong di-sharing nih supaya teman-teman bisa paham soal tren pekerjaan dan usaha di dunia digital saat ini. Kami persilakan Kak Edi. Siap. Baik, Mas Ronald dan teman-teman literasi semua, saya juga sampaikan salam kenal, salam kompak, dan salam sehat buat semua narasumber yang luar biasa pada kesempatan hari ini memberikan literasi, edukasi untuk sahabat literasi yang ada di Kota Pontianak khususnya, karena ini chapter Pontianak. Nah, perkenalkan sebelumnya, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Edi Suprianto. Saya juga sebagai pemberi materi pada kesempatan siang hari ini, dan saya izin share screen untuk sama-sama kita belajar tentang tren pekerjaan dan usaha di dunia digital.
Baik, teman-teman semua, tanpa bermaksud menggurui, saya ingin menyampaikan materi terkait tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Ini sebenarnya merupakan pelengkap dari apa yang disampaikan oleh para pemateri sebelumnya tentang bagaimana kita bisa menggunakan media di dunia digital ini dengan cara yang positif, bahkan juga menjadi cara untuk kita lebih produktif dengan teknologi yang ada di genggaman kita sekarang ya. Jadi jangan sampai teknologinya kemudian tidak memberikan manfaat ya, tetapi malah memberikan masalah buat kita semua. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri secara singkat. Nama saya Edi Suprianto, ini rekam jejak ya, atau biasa disebut juga CV ya, atau profil. Saya sebenarnya sudah lama di dunia teknologi sejak tahun 2003 pada PT Telkom Divisi Regional 6 Kalimantan, dan sekarang masih berkecimpung juga di dunia digital dan juga dunia penelitian. Nah, untuk membahas sebenarnya seperti apa sih besar peluang dunia digital yang bisa kita manfaatkan untuk mencari pekerjaan dan juga membuka peluang usaha di tempat kita, khususnya di Kota Pontianak, itu kita bisa melihat potensi itu berdasarkan data yang disampaikan oleh sebuah lembaga penelitian internasional, yaitu Hochschild, yang mungkin juga sering teman-teman lihat di dalam setiap acara seminar atau workshop yang dilakukan, baik itu secara daring maupun tatap muka. Nah, berdasarkan data yang disampaikan oleh Hochschild, pada Januari 2021 misalnya, itu total populasi Indonesia itu dihitung berjumlah 274,9 juta jiwa, dan pengguna mobile connection atau gadget itu berjumlah 345,3 juta jiwa. Ini artinya setiap jiwa yang ada di Indonesia itu rata-rata memiliki gadget yang lebih dari satu untuk mengakses internet. Kemudian pengguna internet sendiri berdasarkan data ini atau internet users itu berjumlah 202,6 juta jiwa atau 73,7% dari total penduduk Indonesia. Dan pengguna media sosial sendiri itu di Indonesia berjumlah 170 juta atau persentasenya adalah 61,8%. Artinya dari kesimpulan apa yang disampaikan dalam slide ini, informasi yang disampaikan oleh Hochschild ini, bahwa pengguna internet di Indonesia itu mayoritas menggunakan internet untuk kebutuhan interaksi di dunia media sosial. Nah, sebelum kita masuk ke apa saja tren pekerjaan dan usaha yang akan bisa kita manfaatkan di dunia digital, maka kita harus paham dulu tentang bagaimana framework di era industri 4.0 yang sekarang ini tengah kita jalani sama-sama. Dan kita sedang memasuki revolusi industri 5.0 sedang berjalan saat ini juga di Indonesia dan di seluruh dunia. Yang pertama ada Internet of Things. Ini adalah perluasan penggunaan internet untuk berbagai kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Kemudian ada Smart Sensor. Ini adalah turunan dari penggunaan internet, yaitu pemanfaatan teknologi sensor untuk mendukung kegiatan-kegiatan di dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari kita. Kemudian ada Advanced Robotics. Ini adalah koneksi antara penggunaan teknologi robot dan dunia internet itu saling terkoneksi dan memberikan layanan bagi kita semua. Kemudian ada Big Data Analytics. Ini karena kita di dalam dunia internet sekarang berkembang untuk memanfaatkan data maupun kapasitas data yang lebih besar lagi untuk kebutuhan seluruh kegiatan-kegiatan kita. Kemudian ada 3D printing, ini juga yang sangat trending saat ini, yaitu menggunakan teknologi digital untuk menciptakan kreasi-kreasi seni art gitu ya. Kemudian ada augmented reality, ada cloud computing, ini juga kita sudah kenal ya dengan berkembangnya gadget saat ini, maka komputasi menggunakan awan atau cloud computing ini sudah menjadi jamak di kita. Kita kenal beberapa teknologi seperti drive ya gitu, dan beberapa teknologi lainnya. Kemudian ada juga location detection, ini juga pada prakteknya kita sering jumpai di aplikasi-aplikasi yang menggunakan layanan ojol seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UMKM,
itu mengungkapkan bahwa di tahun 2025 mendatang potensi ekonomi digital Indonesia itu mencapai 1.700 triliun rupiah. Dan diharapkan peluang ini sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, bukan malah diambil oleh orang asing yang masuk di Indonesia. Karena pasar Indonesia ini sedemikian besar. Dan peluang 1.700 triliun ini khusus dari potensi ekonomi digital. Sementara ekonomi yang bersifat konvensional atau tradisional itu memiliki potensinya sendiri di luar daripada potensi-potensi yang ada. Nah, apa tantangannya? Secara global, era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1 hingga 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis. Ini seperti yang disampaikan oleh George Leonhardt, seorang futuris, ya, yang menjelaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang selama ini ada, yang selama ini dikerjakan oleh manusia, itu perlahan dan setiap tahunnya akan terus berganti sebanyak 1 hingga 1,5 miliar dengan model-model pekerjaan baru seiring dengan perkembangan dunia teknologi internet. Kemudian departemen atau Kementerian Tenaga Kerja di Amerika Serikat itu mengestimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid sekolah dasar di dunia itu akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini. Artinya usaha kita untuk mentransformasi diri, mengadaptasi teknologi digital saat ini itu sangat diperlukan karena percepatan-percepatan ini dan kita melihat bahwa akan ada perubahan-perubahan yang signifikan di masa mendatang. Nah, kita akan melihat lagi nih, wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini itu seperti apa. Yang pertama ada sharing ekonomi. Sharing ekonomi itu adalah ekonomi yang terus berbagi dan berkolaborasi. Jadi di era teknologi sekarang ini, kegiatan sharing ekonomi atau saling berbagi antara satu dengan yang lainnya itu berkembang sangat cepat dan semakin jamak. Kemudian ada e-education, ya. Kita merasakan di zaman pandemi itu bahwa pendidikan itu berubah dari ruang-ruang kelas konvensional menuju ke ruang-ruang kelas digital. Kemudian ada e-government, ini mungkin juga sudah kita nikmati sama-sama bahwa pelayanan-pelayanan publik itu sudah berpindah dari kantor menuju ke layanan-layanan aplikasi. Kemudian tadi cloud kolaboratif, ini juga pemanfaatan teknologi cloud untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya bekerja sama, ya, berhubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kemudian ada marketplace, tadi sudah jelaskan juga oleh pemateri sebelumnya, ada beberapa macam marketplace yang ada. Kemudian ada online health services, ini juga adalah layanan kesehatan online. Jadi sekarang bisa mencek kapasitas kamar di sebuah rumah sakit, di sebuah klinik, dan layanan-layanan konsultasi dokter, obat-obatan, dan macam-macam. Kemudian ada smart manufacturing, ini hubungannya dengan pemanfaatan teknologi digital untuk pabrik, ya, atau industri-industri. Ini untuk menjadikan kegiatan industri, kegiatan pabrik-pabrik tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian ada smart city, nah, contohnya Pontianak ini sudah mencanangkan dirinya sebagai kota smart city. Tentu saja ini realitas yang akan dihadapi oleh semua kota bahkan di seluruh dunia gitu kan. Kemudian ada smart appliances, ini adalah penggunaan perangkat-perangkat yang menggunakan teknologi digital, ya, untuk memudahkan atau membantu manusia untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Nah, saat ini berbagai macam kebutuhan manusia itu sudah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Oke, lalu apa saja yang ada di peluang yang ada bisa kita ambil di era digital, ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Bang Oka, ya, contohnya kita bisa berinvestasi tuh di era digital ini, ya, dan banyak sekali manfaatnya ketika pandemi gitu kan, ternyata kita tidak harus keluar rumah untuk menghasilkan banyak masukan, ya, income buat kita. Nah, contohnya tadi seperti yang disampaikan, maka kita contohnya itu kita punya peluang berbisnis di bisnis fintech atau penyedia jasa layanan transaksi atau keuangan digital. Sekarang mungkin yang kita rasakan adalah kita mau berbelanja tidak perlu lagi membawa dompet, nggak perlu membawa uang tunai, semua bisa dilakukan dengan scan, ya, gitu kan, atau tapping dengan perangkat yang ada di toko-toko atau di restoran-restoran. Itu adalah salah satu bentuk
perubahan bisnis dari bisnis keuangan di konvensional menuju ke financial technology atau fintech. Kemudian software as a service yang nomor 2 itu adalah penyedia aplikasi kebutuhan bisnis perusahaan. Nah, ini sekarang hampir semua perusahaan berbondong-bondong untuk membangun software atau aplikasi yang bermanfaat untuk karakteristik bisnis mereka. Jadi di custom dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Nah, yang kemudian yang ketiga yang juga lagi berkembang saat ini, yang sedang happening itu adalah cloud hosting. Jadi semakin banyak aplikasi, semakin banyak perangkat mobile, itu tentu saja membutuhkan ruang-ruang penyimpanan yang bisa diakses secara mobile dari berbagai tempat. Nah, ini dibutuhkan nanti, akan butuhkan sebuah bisnis yang menyediakan layanan-layanan penyimpanan dalam jumlah besar, dan itu bentuknya harus layanan cloud, ya. Tidak lagi perangkat-perangkat yang harus dicolok di sebuah komputer atau di sebuah perangkat yang sifatnya dedicated di sebuah tempat. Yang keempat adalah bisnis jual beli online. Nah, tadi sudah disampaikan oleh juga pemateri sebelumnya, seperti Ko Wandi cerita bahwa peluang dunia digital yang sudah jamak yang kita lihat di media sosial, di media platform web commerce, e-commerce, dan segala macam itu memberikan peluang kita untuk berjualan, ya, atau berbisnis di media digital, baik itu berupa barang maupun berupa jasa. Jadi ini adalah pengelompokan, ya, 4 pengelompokan besar tentang peluang bisnis di era digital yang bisa kita manfaatkan dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Nah, ini sebelah kanan di slide ini saya juga menyampaikan bahwa tren pekerjaan di era digital itu apa saja. Tadi seperti pemateri pertama, Bang Reza itu adalah seorang content creator. Jadi memang inilah eranya profesi-profesi yang sifatnya kreatif seperti Bang Reza dan kawan-kawan yang lainnya itu berkembang karena didukung dengan kemajuan teknologi digital. Maka saya mencoba mengelompokkannya ada 7 peluang yang bisa dimanfaatkan untuk kita mencari pekerjaan yang punya potensi di masa depan. Yang pertama adalah app developer atau pengembang daripada aplikasi. Ini tadi hubungannya dengan berkembangnya bisnis software as a service, ya. Artinya nanti itu akan dibutuhkan orang-orang yang ahli di dalam mengembangkan sebuah aplikasi, ya, memenuhi ruang-ruang bisnis yang membutuhkan software dengan atau piranti aplikasi. Kemudian ada web developer. Ini sudah pasti. Kalau sudah ada app developer, maka web developer itu sebuah 2 profesi yang saling melengkapi. Yang ketiga ada content creator. Ini tadi contohnya Mas Reza, ya. Jadi setelah ada app developer, ada web developer, maka web developer itu web yang dibuat atau aplikasi yang dibuat itu harus ada kontennya, harus ada isinya yang menarik konsumen untuk mendownload aplikasi itu, memanfaatkan aplikasi itu dan berinteraksi di aplikasi itu. Kemudian yang keempat ada content writer atau copywriter. Ini content writer dan copywriter ini adalah mereka-mereka yang memiliki keahlian untuk menciptakan sebuah konten yang merangsang orang untuk datang, untuk menikmati aplikasi itu atau mendownload aplikasi itu dan kemudian memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang 5 adalah social media spesialis. Nah, ini tadi yang disampaikan beberapa pemateri sebelumnya juga tentang sosial media. Jadi untuk mengelola sosial media saja itu kita membutuhkan orang-orang yang profesional, ya, membutuhkan orang-orang yang ahli dan cakap di dalamnya, sehingga ini adalah peluang profesi di masa depan yang cukup menarik, ya, karena semakin banyaknya sosial media dan interaksi masyarakat Indonesia bahkan di dunia di media sosial itu sangat tinggi. Kemudian ada SEO spesialis. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan dunia industri, ya, bahwa bukan hanya menciptakan aplikasi, bukan hanya membuat sebuah web, tapi juga harus menampilkannya di tempat-tempat yang strategis, menampilkannya di tempat-tempat yang mudah ditemukan oleh calon konsumen. Maka dibutuhkan seorang SEO spesialis. Mereka bertugas membantu perusahaan atau sebuah bisnis untuk berada di tempat-tempat yang mudah ditemukan oleh si calon konsumen. Dan yang ketujuh itu adalah digital marketing. Jadi ini pelengkap sebenarnya, digital marketing atau digital marketer itu adalah pelengkap dari seluruh tren-tren pekerjaan era digital yang punya peluang. Digital marketing ini karena mereka harus memiliki basic dulu di dunia digital, memahami
interaksi di dunia digital, kemudian menggunakan kemampuan marketing mereka untuk membantu para pebisnis yang masuk atau berinteraksi di dunia digital ini untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, ini adalah pengelompokan 7, selain tentu saja masih banyak sekali peluang-peluang yang lainnya, ada 7 tren pekerjaan di era digital, dan juga 4 peluang bisnis di era digital. Kemudian skill apa dong yang harus dimiliki nih supaya kita bisa masuk ke industri masa depan? Yang pertama, yaitu kita harus memiliki cognitive abilities. Ini adalah kemampuan belajar mandiri. Jadi tidak harus pergi ke sebuah sekolah khusus, pergi ke tempat khusus yang spesifik, tapi kita bisa belajar sendiri dengan media-media yang ada. Yang kedua adalah system skill, artinya kita punya kemampuan untuk bekerja secara sistem. Yang ketiga adalah complex problem solving. Ini artinya kita harus memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang bersifat kompleks, ya tidak sebagian-sebagian. Nah, ini harus dilatih. Kemudian content skill. Nah, ini karena tadi ada contohnya profesi content writer ya ataupun content creator, maka kita juga harus memiliki kemampuan content skill di masa depan untuk menciptakan konten-konten yang kreatif. Yang kelima ada proses skills. Jadi kalau di dunia digital memang model pekerjaan itu harus proses and progress ya dari setiap tahap, dan itu harus kita pahami. Nah, inilah merupakan 5 skills yang pertumbuhan permintaannya di masa depan itu akan sangat tinggi berdasarkan beberapa sektor industri yang tadi disampaikan, di mana sebelumnya sektor bisnis-bisnis tersebut tidak banyak membutuhkannya, tetapi ini ke depan dengan keahlian-keahlian atau core work related skill seperti ini untuk all industry itu sangat dibutuhkan dan menjadi peluang yang perlu kita ambil dan kita tangkap. Nah, itu kira-kira sekelumit yang ingin saya sampaikan kepada para sahabat literasi sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sungkan untuk menghubungi saya. Ini ada email, ada website, ada IG. Silakan kita berinteraksi, dan kemudian juga nanti bisa kita berdiskusi di ruang chat kita. Berikan pertanyaan yang terbaik, dan mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hadiah berupa e-wallet yang disampaikan oleh Mas Ronald. Demikian Mas Ronald, saya kembalikan ke Mas Ronald. Baik, terima kasih sekali untuk sharingnya Kak Edi. Nanti kita akan ketemu di sesi Q&A ya. Dan tentunya teman-teman, kali ini kita akan segera masuk ke sesi question and answer. Jadi kalau misalnya untuk Anda yang belum mengirimkan pertanyaan, boleh digas sekarang juga. Karena kita akan segera mempertanyakan kepada narasumber-narasumber kita. Kali ini kita akan menuju ke Kak Reza terlebih dahulu nih. Kepada Kak Reza datang pertanyaan kali ini dari Seli Kusumawati untuk Kak Reza. Bagaimana mengenal batasan bercanda di dunia digital nih ketika kita menjadi korban pembulian, apalagi dilakukan oleh orang yang terdekat dan kenal dengan kita, tetapi candaannya sangat menyinggung kita. Apa yang perlu kita lakukan? Apakah perlu kita delete kontak aja di pertemanan di medsos atau bagaimana nih menurut Kak Reza? Oke, pertanyaan bagus sekali ya, Sally ya, dari Sally. Sally, kalau misalnya memang bercandaannya teman kita nggak asik gitu ya, langsung aja tegur. Kalau misalnya memang tahu WhatsApp-nya gitu ya, langsung aja kontak ke WhatsApp-nya. Kasih tahu apa yang kita nggak suka dari bercandaannya, karena pasti teman yang baik adalah teman yang mau mengerti perasaan temannya juga gitu. Dan kalau misalnya memang dia tidak mau mengerti, ya udah, bukan cuma delete kontak sih, memang delete dia aja dari lingkaran kita gitu. Karena kita sebenarnya tidak perlu sahabat yang banyak, cuman butuh sahabat yang tepat untuk ngejalanin hidup gitu. Jadi kita penting untuk kita mengkurasi teman-teman kita seperti apa gitu. Karena kita berhak untuk hidup optimal, berhak untuk bahagia. Kita menentukan juga teman-teman kita yang bisa mendukung kita sama-sama bisa hidup optimal dan juga sama-sama bisa bahagia. Nah, kalau misalnya memang lingkarannya nggak di situ, teman kita ini memang beda sendiri, ya nggak apa-apa kok untuk tidak untuk memutuskan untuk tidak berteman lagi. Maksudnya tidak bersahabat ya. Kalau misalnya ngobrol-ngobrol, ketemu, hai-haian apa segala macam, ya boleh aja. Tapi untuk intens gitu dia ada di dalam hidup kita, kayaknya bisa dikurangin, dan nggak apa-apa kok, beneran nggak apa-apa. Nggak tiba-tiba kita akan masuk ke dalam hal yang tidak baik gitu, atau bisa sampai masuk neraka gara-gara kita nggak mau berteman sama dia ya. Enggak loh. Kita yang penting kan niatnya baik kan ya. Sama aja kayak di sosial media,
kita follow orang-orang yang memang kita tahu di timeline-nya, di postingannya itu pun juga bagus untuk kita gitu. Kalau misalnya memang nggak bagus, ya nggak usah follow gitu. Karena kita nggak mau berada menjadikan ekosistem lingkungan kita ataupun juga sosial media kita jadinya nggak baik. Begitu juga dengan berteman. Sama aja. Kalau misalnya memang dia ditegur nggak bisa, ya udah. Kalau gitu, oh ya udah deh. Kalau gitu, oke kita sama-sama tahu aja ya gitu. Kita cuman ketemu kalau misalnya lagi papasan lagi di jalan aja gitu. Tapi untuk intens ngobrol, bertukar pikiran, curhat, saling membangun atau ngomongin tentang hidup kayaknya mendingan nggak usah. Nggak apa-apa beneran. Bener. Dan kalau misalnya udah mentok, udah tambahin dengan doa yang kenceng. Kalau misalnya juga tanya teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama, nggak kita saweran doa nih supaya dia bisa di-delete dari kehidupan ini gitu kan. Jangan, doanya kok jelek banget. Jangan dong. Jangan. Minimal bikin grup yang nggak ada dianya lah. Sama aja. Bakal lebih ngenes lagi dia ya. Terima kasih sekali Kak Reza sudah membantu menjawab bagaimana kita menjauhkan kita dari toksik yang beredar di sosial media. Terima kasih sekali Kak Reza. Baik, kali ini kita akan menuju ke narasumber kita berikutnya nih kepada Kak Suwandi. Kali ini datang pertanyaan dari Endang S, nggak pakai Taurina ya. Baik, bagaimana cara kita memanfaatkan sikap konsumtif orang lain demi produktivitas kita? Apakah dengan berjualan? Adakah tips triknya mengetahui permintaan pasar? Nah, ini bagus nih. Bagaimana menurut Kak Suwandi untuk kita bisa mengenali analisa nih dari pasar saat ini supaya kita bisa mendapatkan hasil dari situ? Oke, pertanyaan dari Kak Endang ya, saya bantu jawab ya. Mungkin kalau kita berbicara mengenai tren pasar yang sekarang yang penjualan barang-barang yang dijual di saat ini, itu kita harus mengadakan satu survei, kita harus adakan penelitian dulu, kita harus lihat apa yang sedang tren. Seperti contohnya ya, kalau anak yang kayak anak ulang tahun sekarang kayaknya lagi tren itu boneka-boneka unicorn itu yang untuk tampilannya untuk dekornya juga unicorn. Jadi kita harus adakan satu kayak studi juga, pembelajaran. Kita harus tahu dulu tren orang kemana. Kayak kemarin pandemi, tren orang itu mencari apa? Mencari masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Jadi kalau kita sekarang, kalau menjual hand sanitizer dan sebagainya, mungkin sudah tidak akan laku seperti itu. Mungkin itu harus yang dipelajari sebelum kita lakukan satu penjualan barang. Kemudian kayak seperti jual kuliner apa sih yang sekarang lagi tren gitu. Kita juga harus pahami. Pernah satu kali di Pontianak itu kalau tren gultik, di mana-mana ada gultik loh Kak itu. Seperti itu. Oke, itu aja Kak Ronald mungkin untuk jawabannya. Saya juga sempat lihat tuh ada gultik, jadi itu tergantung tren viral juga. Misalnya kita kepengen ngegoreng apa nih, kita kepengen goreng sesuatu yang supaya bisa jadi viral gitu kan. Bikin mie yang tadinya semuanya setan-setanan, jahat-jahatan, pedes-pedesan gitu kan. Kita sekarang bikin mie yang semuanya berbau sayuran dan kita goreng nih. Sama kayak sepatu waktu itu yang jadi viral juga, sepatu goib gitu kan. Nah itu juga bisa sebetulnya, tapi dilakukan riset dulu yang lebih dalam sebelum kita menginvestasikan uang kita untuk hal-hal yang takutnya kepengennya viral tapi nggak ada kelanjutannya, itu malah nggak ada sustainable-nya gitu kan. Terima kasih sekali Kak Suwandi sudah membantu menjawab. Tentu saja teman-teman jangan malas untuk melakukan riset dan jangan lupa kalau misalnya nggak mampu boleh sewa tenaga profesional ya. Baik, kali ini kita akan menuju ke narasumber kita berikutnya nih. Kali ini kepada Kak Oka. Ini ada pertanyaan datang dari Diana. Oke. Cara aman investasi online antara lain memilih aplikasi yang terpercaya. Bagaimana caranya agar kita bisa membedakan mana yang ilegal, mana yang terpercaya agar tidak terjadi penipuan, dan cara mengamankan PIN aplikasinya. Ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman yang mungkin aplikasi sekarang sudah bisa di-download tapi logonya OJK-nya itu cuma nempel dan browsing dari Google, dan kita nggak tahu nih sebetulnya dia itu aman atau enggak nih. Kak Oka, bagaimana cara menjawab pertanyaan ini Kak? Ya, terima kasih banyak Kak Ronald ya, mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Diana. Yang pertama ya itu tadi ya, harus riset dulu juga. Pastikan bahwa aplikasi investasi online tersebut gitu ya sudah terdaftar sungguh-sungguh gitu di OJK. Bisa googling atau bisa cek di websitenya OJK gitu ya. Dan biasanya yang aplikasi yang memang sudah kerjasama dengan OJK ya, yang legal gitu ya, itu ada di OS atau di App Store ya. Jadi ketika download di situ itu sudah ada. Kemudian teman-teman juga bisa googling gitu ya, kayak misal rekomendasi investasi online aplikasi
investasi online yang aman dan sudah terdaftar di OJK. Biasanya sudah ada review-reviewnya kayak gitu-gitu. Kemudian ya pastikan bahwa teman-teman kalau ikut investasi online itu based on aplikasi gitu ya. Jadi tidak personal gitu. Kalau misal teman-teman mau membeli sebuah saham atau mau menjual sebuah saham, itu pastikan juga transaksinya itu di bank gitu ya. Jadi ada transaksi di bank, bukan transaksi ke personal ya. Misal kayak saya Sibiru ya, berarti ya saya ke Sibiru kayak gitu-gitu. Jadi transaksinya melalui pihak ketiga yaitu bank, bukan personal, bukan orang. Kalau orang ya investasi transfernya ke orang itu indikasi bahwa investasi bodong atau investasi yang tidak legal seperti itu. Kemudian membuat PIN, silahkan dibuat yang unik, tapi teman-teman bisa menghafalnya dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi kayak misal nomor favorit ya, misal saya nih suka nomor 7 gitu. Nah itu saya betul di utak-atik atau di mix seperti itu. Dan seperti itu mudah-mudahan menjawab ya. Oh ya tadi saya juga ada titip salam nih dari Dipta Hima buat Kak Reza ya. Tadi katanya jawabannya bagus ya. Betul, kita kalau memilih teman harus support gitu ya. Terima kasih, kembali ke Kak Ronald. Terima kasih sekali Kak Oka, betul sekali teman-teman, dan pastikan untuk semua aplikasi yang sudah terdaftar di OJK pun semuanya pasti di websitenya sudah secure, jadi HTTPS ataupun sudah verified centang biru, dan tentunya kita bisa melihat dari review atau ulasan dari orang-orang lain yang sebelum kita yang sudah melakukan investasi di aplikasi tersebut. Jadi selalu lakukan cross check, riset sebelum kita melakukan sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan harta kita gitu kan. Kecuali teman-teman punya selain harta ada tahta, ada wanita boleh, tapi kalau untuk urusan harta udah harta terakhir, lebih baik jangan main-main di situ ya. Dan kemudian kita akan menuju narasumber berikutnya nih. Ini juga masih ada hubungannya soal aplikasi dan juga semua teknologi. Nah, kepada Pak Edi nih, kali ini datang pertanyaan dari Suparmanto. Ini tren saat ini mengenai teknologi. Usaha apa yang baik untuk menambahkan merek agar diminati di dunia maya? Tren yang sangat tinggi. Nah, ini hampir sama juga, tapi kali ini kita berbicara soal brand yang pengen diciptakan oleh teman-teman ini supaya bisa mengena di dunia digital. Bagaimana menurut Pak Edi untuk sarannya? Ya, terima kasih Mas Reja. Memang ini brand itu sebuah hal yang paling penting ya di dalam kita membangun sebuah entitas bisnis ya. Bahkan brand itu hal yang utama yang harus dibangun ketika kita mau memulai sebuah bisnis. Bahkan banyak sekali brand-brand yang bisnisnya tidak kelihatan tetapi menghasilkan profit ya. Kita bisa lihat contoh di masa lalu ada Hello Kitty ya. Hello Kitty itu kan tidak punya pabrik, tapi dia punya brand yang sangat luar biasa melekat di hati konsumen hingga hari ini gitu. Nah, untuk membuat brand memang sekali lagi seperti juga yang tadi Mas Ronald cerita bahwa kita nggak bisa sendirian ngerjain semuanya. Kalau kita memang sudah harus serius, kita harus menggunakan jasa profesional ya. Tetapi kalau misalnya kita baru membuat bisnis rintisan, bisa saja kita misalnya menggunakan teknologi sederhana seperti Canva, ya kan. Kemudian juga yang jangan lupa ketika kita membangun sebuah logo, cek dulu ya, cek tentang hakinya ya, hak atas kekayaan intelektual. Jangan sampai kita membuat logo, tetapi ternyata logo itu sudah dimiliki orang. Nah, itu nanti akan bermasalah ke depannya. Dan untuk mengecek haki itu mudah sekarang di Kementerian Hukum dan HAM. Mereka sudah ada websitenya, tinggal kita masukin aja nama, brand, dan bentuk brandnya untuk dicek. Itu, Mas Ronald. Betul sekali yang disampaikan Pak Edi. Jadi ini betul-betul kejadian teman saya ya. Jadi kemarin baru buka brand kopi, kemudian dia udah launching, udah pasang neon boxnya, udah semua gelas-gelas dihias dengan logonya dia. Ternyata begitu dia cek haki, ternyata ditolak karena sudah ada beberapa nama yang mirip dan juga penyebutannya sama, dan juga ada yang bahkan benar-benar plek sama, plek ketiplek lah ibaratnya logonya dia, dan akhirnya dia mengalami kerugian yang cukup besar gitu kan, karena hanya masalah brand yang dia ciptakan telat didaftarkan ke haki. Jadi teman-teman mungkin hal seperti itu mungkin kelihatannya simple, bikin brand, bikin nama aja udah tinggal langsung dicetak kemana-mana, tapi ternyata setelah didaftarkan ke haki
ternyata tidak bisa, dan kita akhirnya bisa terkena dampaknya, bisa terkena somasi juga dari pemilik logo sebelumnya. Jadi hati-hati dengan brand tadi. Benar sekali yang disampaikan oleh Kak Edi. Terima kasih sekali sudah membantu mengingatkan, dan tentunya kami mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan dapat diajukan kepada seluruh narasumber, dan tentunya semoga pertanyaan-pertanyaan tadi dapat mewakili ya untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang sudah masuk. Dan kali ini kami akan segera mengumumkan siapa saja para calon peserta yang akan menerima verifikasi dari tim panitia. Ada Suparmanto, ada Seli Kusumawati, ada Yesika Agustina, ada Endang S tanpa Taurina, kemudian juga ada Ika, ada Willy Ahmadi, ada Duratu Abdiana, ada Diana, ada Laila Purnawati, dan juga ada Rati Puspasari. Selamat, nanti kalian akan menerima verifikasi untuk menerima giveaway masing-masing Rp100.000. Dan di akhir sesi ini kita akan mengajak seluruh peserta berfoto bersama-sama terlebih dahulu. Silakan dinyalakan dulu kameranya sambil kami mengucapkan banyak terima kasih untuk narasumber kami. Terima kasih untuk Kak Reza Nangin yang telah meluangkan waktu berbagi bersama teman-teman yang ada di Pontianak. Terima kasih untuk Kak Suwandi Japri, terima kasih untuk Kak Oka Fareza, dan juga terima kasih untuk Kak Edi Suprianto yang telah meluangkan waktu pagi hari ini. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu ya. Baik, silakan dinyalakan kameranya, menghadap ke depan kamera, agak ganteng-gantengin dikit, cantik-cantikin dikit. Kalau pakai masker, berikan mata yang tersenyum. Nih, contohnya ya, kalau pakai masker begini kan, tuh, senyum matanya, oke? Oke, baik, siap. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Udah belum? Oke, baik, slide selanjutnya. Baik, dalam hitungan ketiga ya, slide selanjutnya silakan dinyalakan kameranya. Baik, dalam hitungan ketiga, salam literasi digital. Udah? Oke, masih ada slide selanjutnya? Oke, cukup kalau gitu. Baik, dan di akhir sesi ini kami mengingatkan jangan lupa follow Instagram kami @litdik.kalimantan. Disitulah admin tempat kalian bertanya bagaimana cara mendapatkan hadiah atau klaim hadiahnya, atau juga mengetahui siapa aja yang mendapatkan hadiahnya ya. Dan juga pastinya jangan lupa saksikan tayangan lengkap acara kita hari ini di YouTube channel dari Literasi Digital Kalimantan. Dan mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini ada Lala Yodi dan juga ada Fatkur. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda, dan kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan literasi digital kita hari ini. Saya Ronald Andretti pamit. Selamat siang dan sampai jumpa di literasi digital berikutnya. Salam sehat selalu Indonesia dan salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah
suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.